Hai sahabat edukasi, saya Yunda Septiana Yusmar. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi nih, bukan saya sendiri, ada juga Putri yang juga akan kolaborasi nih dengan saya memberikan informasi tentang sistem informasi, yaitu keamanan sistem informasi mengenai kebocoran data BPJS Kesehatan. Hai sahabat edukasi, yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai kasus keamanan pada sistem informasi, kasus kebocoran data pada BPJS Kesehatan, laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team atau CISRT menyebutkan kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun. Ahli Informasi dan Teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan cyber seperti penggunaan pinjaman online dan yang tidak bertanggung jawab. Angka kerugian itu memperhitungkan dampak kebocoran data terhadap program pemerintah, data pribadi masyarakat yang tersebar secara masif. Ini bisa mengganggu program pemerintah. Kasus kejadian BPJS Kesehatan bocor itu terungkap pada akhir bulan Mei lalu. Di tanggal 21 Mei, data berupa nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, dan email dijual di dark web. Sebanyak 20 juta data dilengkapi foto. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada jutaan data yang diduga kuat identik dengan yang ada di BPJS Kesehatan. Sudah ada 1 juta di BPJS yang terkonfirmasi bocor, ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate pada Rabu 23 Juni. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hendak digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN terkait dugaan kebocoran data milik 279 juta penduduk di Indonesia yang terungkap pada bulan Mei lalu. Oke sahabat edukasi, jadi timbullah yang namanya Periksa Data. Nah, ini merupakan situs yang dikelola oleh para peneliti keamanan cyber, pengingat perlindungan data, dan pengamat politik dan juga kebijakan publik, peneliti hukum, pengingat hak publik, dan praktisi literasi. Nah, situs ini dibuat agar bisa menjadi rujukan masyarakat untuk memeriksa apakah menjadi korban kebocoran data atau tidak. Kominfo juga mengajak masyarakat nih untuk ikut berpartisipasi dengan mengisi formulir di laman yang ada. Karena apa? Karena ini untuk digunakan sebagai keperluan gugatan dan pemberian kuasa kepada tim pemeriksa data, bukan untuk kepentingan lain. Nah, gugatannya apa yang diajukan? Yaitu tentang perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang diatur dalam pasal 1365 KUHP. Pasal tersebut berbunyi tentang tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Nah, di sini juga penggugat juga meminta adanya cetak biru atau blueprint perlindungan dari data nasional. Karena apa? Karena kasus kebocoran data terjadi berulang-ulang. Seperti itu. Nah, salah satu juga mengatakan beberapa kasus nih, data pribadi masyarakat bocor di situs yang sama, yakni Right Forum yang kini telah diblokir Kominfo. Terus juga Kominfo di sini juga memblokir beberapa situs yang menyebarkan jutaan data secara gratis. Jadi kebocoran data ini sering banget terjadi ya, seperti itu. Nah, biasanya ini terjadi saat menggunakan aplikasi yang memakai tautan untuk data pribadi atau unduh data pribadi seperti itu. Ini sering banget terjadi
Maka dari itu Kominfo di sini mencegah hal tersebut dengan memblokir beberapa situs yang ada. Nah, situs tersebut langsung diblokir agar tidak memungkinkan terjadinya kebocoran data pada laman BPJS ini gitu. Karena sering banget terjadi kebocoran-kebocoran data, penjualan data, kerugian-kerugian data yang terjadi pada sebuah lembaga-lembaga yang ada, seperti itu. Baiklah sahabat edukasi, itu tadi tentang kebocoran data pada sistem BPJS Kesehatan. Jadi bijaklah dalam menggunakan media sosial, data-data, tetap mawas diri ya sahabat edukasi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan terus pantengin ya channel ini. Dan tetap jaga kesehatan ya sahabat edukasi. See you next time.